Saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus yang saya kasihi, selamat pagi menjelang siang. Mari kita memuji Tuhan. 294. Open my eyes that I may see. Bukalah mataku Tuhan supaya aku dapat melihat. Digubah oleh Clara Scott dan Jeff Red. Bukakan mataku Tuhan, untuk lihat kebenaran-Mu. Beri padaku kunci ajaib, untuk lepaskan belengguku. Ku menantikan Tuhanku, kehendak-Mu yang jadilah. Roh Kudus menyertaiku dan pimpinku. Bukakan telingaku Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu, agar apa yang ku dengar hanyalah Injil Tuhanku. Ku menantikan Tuhanku, kehendak-Mu yang jadilah. Roh Kudus menyertaiku dan pimpinku. Bukakan mulutku Tuhan, untuk memberitakan Injil-Mu. Buka jantungku, oh Tuhan, penuhi dengan kasih-Mu. Ku menantikan Tuhanku, kehendak-Mu yang jadilah. Roh Kudus menyertaiku dan pimpinku. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah yang Maha Tahu, Maha Hadir, Maha Kuasa, Bapa dari Tuhan kami Yesus Kristus, kembali kami berterima kasih karena Engkau telah menyertai kami sepanjang minggu di dalam pelayanan gereja, pelayanan sekolah Kristen Kalvari. Saat ini tibalah waktunya kami untuk bersekutu, selain memuji nama-Mu, belajar firman-Mu, dan menaikkan pokok-pokok doa. Kiranya Engkau berkenan menerima kehadiran kami, mengampuni dosa kami, melayakkan kami dengan darah Tuhan Yesus. Roh-Mu yang kudus mengurapi kami, agar kami hanya dapat memuliakan dan meninggikan nama-Mu. Dengarkan doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Di tangan kita sudah ada printout Wahyu pasal 8. Mari kita membaca masing-masing satu ayat saja. Wahyu 8. Saya akan mulai dari ayat yang pertama. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketujuh, maka sunyi senyaplah di sorga, kira-kira setengah jam lamanya. Lalu aku melihat ketujuh malaikat yang berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Maka datanglah satu malaikat lain dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas
Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, mengisinya dengan api dari mezbah dan melemparkannya ke bumi. Maka meledaklah bunyi guruh, disertai halilintar dan gempa bumi. Dan ketujuh malaikat yang memegang ketujuh sangkakala itu bersiap-siap untuk meniup sangkakala. Lalu malaikat yang pertama meniup sangkakalanya, dan terjadilah hujan es dan api bercampur darah, dan semuanya itu dilemparkan ke bumi. Maka terbakarlah sepertiga dari bumi dan sepertiga dari pohon-pohon, dan hanguslah seluruh rumput-rumputan hijau. Lalu malaikat yang kedua meniup sangkakalanya, dan ada sesuatu seperti gunung besar yang menyala-nyala oleh api dilemparkan ke dalam laut, dan sepertiga dari laut itu menjadi darah. Dan matilah sepertiga dari segala makhluk yang bernyawa di dalam laut, dan binasalah sepertiga dari semua kapal. Lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya, dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar, menyala-nyala seperti obor, dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air. Nama bintang itu ialah Absinthus, dan sepertiga dari semua air menjadi absinthus. Dan banyak orang mati karena air itu, sebab sudah menjadi pahit. Lalu malaikat yang keempat meniup sangkakalanya, dan terpukullah sepertiga dari matahari dan sepertiga dari bulan dan sepertiga dari bintang-bintang, sehingga sepertiga daripadanya menjadi gelap dan sepertiga dari siang hari tidak terang, dan demikian juga malam hari. Lalu aku mendengar seekor burung nasar terbang di tengah langit dan berkata dengan suara nyaring, "Celaka, celaka, celakalah mereka yang diam di atas bumi oleh karena bunyi sangkakala ketiga malaikat lain yang masih akan meniup sangkakalanya." Kita bersyukur kita sudah sampai di Wahyu pasal 8 ya. Seperti yang sering saya katakan, Wahyu ini memang pelajaran yang berat, tetapi karena hanya beberapa ayat ya, maka kita dapat berusaha mengingatnya. Jadi materai yang sudah dibuka ada 6 ya. Kalau kita lihat di dokumen yang sudah saya kirim, materai pertama masih ingat kuda putih, materai kedua kuda merah, ketiga hitam, keempat hijau daun. Jadi kuda putih yang memegang busur, Wahyu 6 ayat 1 sampai 2 itu identik ya ternyata dengan Matius 24. Matius 24 ayat 4 dan 5. Ya, coba saya bacakannya. Kata-kata Yesus ya di Injil Matius ya, 24 itu sama dengan Wahyu 6. Matius 24 ayat 4 ya, dan 5. Jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang." Jadi penunggang kuda putih itu adalah antikristus yang diberi wewenang ya oleh Tuhan untuk menguasai bumi, ya antikristus. Nah, kemudian kuda merah itu perang, ya, seperti ayat 6. Matius 24 ayat 6. Mari kita baca. "Kamu akan mendengar deru perang dan kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semua itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya." Itu Wahyu 6 ayat 3 dan 4. Kuda merah lambang perang. Nah, kemudian kuda hitam
Wahyu 6 ayat 5 sampai 6 ya. Itu di Matius 24 ayat 7a. Ya, di situ dikatakan bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, di ayat yang B, dan akan ada kelaparan. Ya, kuda hitam itu kelaparan. Kemudian Wahyu 6 ayat 7 dan 8 itu sama dengan Matius 24 ya. Ayat 7b sampai 8. Sampai 8 ya. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat, akan tetapi semuanya itu barulah permulaan menjelang ya, penderitaan zaman baru. Kemudian Wahyu 6 materai kelima ayat 9 sampai 11 itu sama dengan Matius 24 ayat 9. Coba kita baca 9. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Jadi mereka akan berdoa ya di dekat mezbah ya para martir. Kemudian Wahyu 6 ayat 12 sampai 17 itu identik dengan Matius 24 ayat 10 sampai 13 ya, saya bacakan 10 sampai 13 Matius 24. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Kemudian ayat 13, tetapi orang yang bertahan sampai kepada kesudahannya akan selamat. Jadi ini yang sudah kita pelajari. 5 materai sudah dibuka, ya. Materai yang ke-6 itu sudah dibuka ya, di pelajaran yang lalu. Nah, sekarang kita masuk ke pasal yang ke-8 ya. Nah, pasal ke-8 ini karena pasal 7 itu adalah sisipan ya, masih ingat ya? Sisipan. Nah, pasal ke-8 kalau kita lihat ada sisipannya 2 ya, di ayat 1 sampai 6 sisipan, ayat 13 sisipan. Karena pasal 8 ini adalah penghukuman dengan trompet yang ditiup oleh 7 malaikat. Tetapi di pasal 8 ini berapa malaikat yang meniup? Ada 4 ya. Nah, mari kita lihat. Sisipan yang pertama. Ya, sebelum malaikat itu meniup trompet atau sangkakala. Kita baca. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang ke-7, jadi materai ke-7 itu dibuka, itu di surga apa yang terjadi? Senyap ya. Senyap, hening. Masih ingat waktu kita memulai kebaktian? Allah berada di bait kudusnya, hendaklah kita bagaimana? Berdiam diri. Mana tuh ayatnya? Penting ya. Kalau kita datang ke rumah Tuhan, ya kita harus berdiam diri. Di Habakuk 2:20, tolong dicatat. Habakuk 2:20. Tetapi Tuhan ada di dalam baitnya yang kudus, berdiam dirilah di hadapannya, ya, hai segenap bumi. Nah, kalau di kelas kita suruh murid-murid diam, tidak gampang kan? Tapi di sini semua orang tidak berani bersuara selama berapa? Setengah jam. Untuk apa setengah jam? Nah, untuk persiapan dan untuk doa. Penting ya kalau kita mengerjakan sesuatu, kalau mau berhasil harus selalu didoakan. Paham ya? Kita anak-anak Tuhan tidak boleh melakukan sesuatu tanpa kita doakan. Ya. Apakah itu sesuai tidak dengan kehendak Tuhan? Kalau tidak sesuai, kita jangan mengerjakan. Kalau sesuai, pasti Tuhan yang membantu kita menyelesaikan pekerjaan itu. Nah, kemudian di situ, ya, lalu aku melihat ya ke-7 malaikat. Nah, jadi begini ya, di Alkitab diajarkan kepada orang Kristen, jangan membalas dendam. Jangan apa? Ya, kasih itu A, B, C. Kasih itu jangan ada 8 hal. A, ya saya ulangi lagi, apa A? Jangan angkuh. B, ya. 1 Korintus 13, kasih jangan bual. Ya, bual itu apa? Kalau orang angkuh itu punya prestasi, dia menyombongkan diri, ya seperti Nebukadnezar di Daniel pasal 4. Sehingga dia angkuh, Tuhan mencabut pikirannya, diberi pikiran binatang sehingga dia tidak bisa makan MBG, dia makan rumput.
Tetapi sebagai raja makan rumput begitu seperti orang gila. Kenapa nggak dibunuh? Tuhan menjaga nyawanya. Tuhan kembalikan pikirannya dan dia sungguh-sungguh mengenal siapa yang maha tinggi. Oke? Jangan angkuh. Yang kedua, jangan bual. Apa tuh bual? Orang nggak terkenal, tapi dia mau pansos. Ngerti nggak? Nah, dia nggak kaya, bilangnya kaya. Untuk menipu. Dia bukan tentara, dia pakai baju kolonel. Untuk apa? Ke kampung menipu wanita-wanita. Bisa kawin 45 ya, kalau kamu baca di koran. Itu namanya bual, apa? Ya, AB ya, kasih jangan angkuh, kasih jangan bual. C, apa C? Penting ini ya, kasih jangan cepat marah. Ya, cepat marah. Khususnya yang menikah ya, jangan cepat marah sama istri suaminya. Oke, ya. Ini Pak Rudi senyum, tidak ada istri keduanya. Istri pertamanya tuh wah, suka smash dia. Saya buka rahasia ya. Oke, jangan cepat apa? Marah. D apa? Jangan dendam. Ya, ya dendam itu bahaya sekali. Ya, saya pernah mengalami di Jogja waktu saya kuliah, orang Jawa itu kelihatannya lembut, tapi pendendam. Kayak Pak Jokowi itu loh. Ahok bilang apa? Pak Jokowi itu sangat sadis. Kalau dia membalas dendam, dia nggak langsung. Dia kayak kodok, dimasukkan ke air, dia godok dulu pelan-pelan. Kodoknya rasa nyaman, lama-lama mati karena airnya mendidih. Nah, orang Jawa itu seperti itu. Kelihatannya lembut, tetapi sangat sadis. Ya, saya punya kejadian ya. Orang Batak namanya Ginting. Dia dengan saya, dengan satu anak Jogja, Setio namanya, laki-laki ya, bukan perempuan. Kami belajar. Nah, si Ginting itu menipu Setio. Tipuannya kemarin saya terbalik ngomongnya. Dia bilang sama Setio, Tio, kita belajar kan? Kita mau minum loh, mau makan loh. Kamu tolong ke rumah, bikinkan teh. Dia bilang, bikinkan apa? Teh. Nanti saya pergi, belikan gorengan. Apa? Belikan apa? Nah, rumah Setio kan nggak jauh. Pergilah dia. Ya, buatkan kami ya teh. Betul-betul dia buat teh loh. Ya, dengan tekonya, dengan cangkirnya. Terus sampai di kampus, dia tanya Ginting, orang Batak. Ting, mana tuh gorengannya? Sorry Tio, aku belum dapat wesel. Waktu itu kan wesel kan? Nah, jadi Tio ditipu. Besoknya, Tio datang ke kantinnya. Dia bilang, Ting, ayo minum. Minum teh, ini aku siapkan kau teh. Ting, tadi malam kan kurang tehnya kan? Nah, inilah saya siapkan. Ginting minum. Begitu Ginting minum, Tio-nya bilang apa? Rasanya gimana ya, Ting? Kok rasanya lain tehnya, Ting? Nah, Tio gitu ya. Terus dia bilang, betul aku campur kencing. Malamnya kau tipu aku. Itulah orang Jawa. Betul-betul terjadi loh. Nah, jadi orang Kristen tidak boleh membalas dendam. Kenapa? Karena di sini kamu lihat ya, semua penghukuman akan dilaksanakan oleh Tuhan. Nah, ketujuh malaikat ini ya untuk meniup 7 trompet. Tapi sebelum mereka melaksanakan tugas, apa yang terjadi? Lalu aku melihat ketujuh malaikat berdiri. Apa tuh artinya berdiri? Siap. Ya, siap ya, tolong digaris bawahi. Apa artinya berdiri? Siap di hadapan Allah. Artinya mereka diberi tugas apapun, mereka tidak akan bagaimana? Bersungut-sungut. Manusia itu gimana? Kalau dikasih tugas bersungut, orang Israel seperti itu. Kira-kira kamu lihat di situ ya, setengah jam itu ya, pada zaman dulu itu ya, setengah jam itu dihitung dari matahari terbit sampai matahari terbenam ya, dibagi 12. Dan kepada mereka diberikan 7 trompet. Tidak boleh meniup trompet dulu, karena trompet itu adalah lambang dari penghukuman. Ya, Allah akan menghukum manusia dan dunia melalui malaikat, bukan kita ya. Maka datanglah satu malaikat lain. Nah, malaikat lain ini dia lain ada 7, sekarang plus 1. Ya, malaikat lain, dan ia pergi berdiri, garis bawahi apa? Artinya siap melaksanakan tugas dekat mesbah. Apa itu mesbah? Mesbah itu ada 2 macam. Mesbah ya. Kalau di dalam bait Allah, di ruang Maha Kudus, itu isinya adalah tabut perjanjian. Mesbah itu hanya ada di ruang kudus. Ruang apa? Kudus. Jadi di ruang kudus ya, itu ada 3 perabot. Lampu menorah yang cabang 7, ya melambangkan gereja. Kemudian mesbah
ya pembakaran ukupan, nanti kamu bisa baca di dalam Keluaran ya pasal 30, apa itu ukupannya? Ada campuran rempah-rempah, ada mala, ada kemenyan, wangi-wangian ya, dicampur ya untuk dibakar supaya bau-baunya harum ya untuk Tuhan. Kemudian di sebelah kanan ada meja roti ya. Di bait Allah tidak ada kursi, tidak ada apa? Kenapa? Kenapa tidak ada kursi? Karena semua imam yang bertugas tidak pernah menyelesaikan pekerjaannya. Harun bertugas, Harun mati digantikan putra sulungnya. Siapa yang selesai mengerjakan tugas? Tuhan Yesus. Waktu dia disalib di Bukit Kalvari, di luar kota Yerusalem, dia berkata apa? Sudah selesai. Sudah apa? Dan kursinya Yesus di mana? Dia naik ke sorga. Apa yang terjadi? Sirin? Ngapain dia di surga? Duduk di sebelah kanan Allah untuk berdoa untuk kita dan menyiapkan tempat. Ingat ya. Nah, saya lanjutkan. Dan kepada malaikat itu ya diberikan, ya ini satu malaikat tambahan selain 7, sebuah pendupaan emas. Pendupaan emas itu sebenarnya piring ya, piring emas apa? Piring emas ya. Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan ya. Ini kalau kita baca, coba baca ya. Apakah orang Kristen ya di zaman gereja dulu mereka membakar kemenyan loh. Ya. Mari kita baca. Ya, di dalam Keluaran ya 30 penting ya. Ini semua ada dasarnya ya, bukan ya, sama dengan orang yang menyembah berhala. Keluaran 30 ayat 34 dan 35 dan 36 sampai 38 ya. Ini membuat ukupan dan minyak urapan. Ya, kita baca sama-sama. Keluaran 30, 34 sampai 38. 3, 2, 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ambillah wangi-wangian, yakni getah damar, kulit lokan, dan getah rasa mala, wangi-wangian itu, serta kemenyan yang tulen, masing-masing sama banyaknya. Semuanya itu haruslah kau buat menjadi ukupan, suatu campuran rempah-rempah, seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah, digarami, murni kudus. Sebagian dari ukupan itu haruslah kau giling sampai halus, dan sedikit daripadanya kau letakkan di hadapan tabut hukum, di dalam kemah pertemuan, di mana aku akan bertemu dengan engkau. Haruslah itu maha kudus bagimu. Dan tentang ukupan yang harus kau buat menurut campuran, yang seperti itu juga, janganlah kamu buat untuk kamu sendiri. Itulah bagian untuk Tuhan yang kudus bagimu. Orang yang membuat minyak semacam itu dengan maksud untuk menghirup baunya haruslah dilenyapkan dari antara bangsanya. Jadi waktu itu dibakar, ya, ini malaikat ini kita namakan malaikat apa? Malaikat yang membantu orang percaya berdoa. Ingat ya apa? Malaikatnya apa? Tugasnya apa? Dia membawa piring emas, di atasnya ada ukupan yang terbakar, dan ukupan itu asapnya naik tinggi melambangkan doa orang-orang percaya. Ya, jadi kalau kamu percaya Yesus, kamu harus berdoa. Harus apa? Ya, ingat baik-baik ya. Nah, kemudian kalau kita lihat, dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkan bersama-sama, ini dibakar dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Jadi sekarang saya jelaskan ya, di bait suci ataupun kemah tabernakel di ruang kudus ada mezbah doa. Ya, ada tiang lampu menorah dan meja roti, 3 perabotnya. Di luar dari ruang maha kudus, pelataran tabernakel ataupun pelataran bait Allah, itu ada mezbah. Mezbahnya bukan dilapisi emas, tapi mezbahnya dilapisi dengan perunggu. Perunggu ya, ataupun kuningan. Kenapa? Karena disitulah ya korban yang disembelih, darahnya dioleskan ke mezbah, ya, dan juga kotak perjanjian akan dibakar. Jadi bukan dari emas. Itu lambang apa yang di luar mezbah itu? Lambang penghakiman dan penghukuman.
Ya, jadi lambang Yesus akan mati untuk dosa-dosa kita. Itu mezbah yang ada di luar. Ya, paham ya? Kalau kamu membaca pembuatannya itu dicantumkan di Keluaran pasal 38. Keluaran berapa? 38 ya, di depan dari tabernakel atau di depan bait Allah. Jadi kalau di dalam itu mezbah bukan lagi dibuat dari perunggu, tapi dari emas. Lambang apa emas? Lambang persekutuan kita dengan Tuhan. Ya seperti sekarang kan persekutuan kan. Dan lambang kita memuji dan menyembah Tuhan. Ingat baik-baik ya. Memuji dan menyembah dan doa. Ya termasuk di dalamnya. Dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Ya, tahta itu ada Allah Bapa dan di kanannya ada Tuhan Yesus. Ayat 4. Maka naiklah asap kemenyan itu bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu di kehadapan Allah. Ya, lalu malaikat itu mengambil pendupaan itu dan mengisinya dengan api dari mezbah dan melemparkannya ke bumi. Maka ya meledaklah bumi dengan bunyi guruh, halilintar, gempa. Ya, jadi guruh itu kedengaran dulu ya. Atau karena kita tidak di luar kan, biasanya kita dalam rumah kan. Kilat duluan kan, tapi suara kita dengar. Ya, jadi guruh, halilintar itu kilat, terjadi gempa bumi. Nah, setelah ini baru ya. Dan ketujuh malaikat yang memegang ketujuh sangkakala itu, sekarang mereka berdiri, mereka siap-siap meniup trompetnya. Coba lihat ya, trompet yang pertama, trompet kedua, trompet ketiga dan keempat. Ini di pasal 8. Ya, hanya 4 trompet. Ya, trompet yang pertama itu identik dengan hujan es, hujan api bercampur darah dari langit itu dihantamkan ke bumi. Ya, jadi begini ya. Kalau kamu lihat ya di tabel yang sudah saya sebarkan. Trompet pertama dengan cawan murka pertama itu sama penghukumannya. Jadi begini, daratan, lautan, kemudian setelah itu air, sungai, kemudian langit, manusia, ada pasukan, dan bangsa-bangsa itu tidak bertobat kena hukum Tuhan. Mereka semuanya murka kepada Allah. Bayangkan ya, seperti anak, kalau kamu hukum dia malah marah sama kamu. Anak itu nggak ada harapan. Ngerti ya? Jadi coba lihat ya. Pertama apa? Daratan, lautan, balik lagi ke sungai. Setelah itu naik ke mana? Langit, baru manusia. Seperti itu urutannya. Ada 5. Masih ingat ya? Coba ya. Sama ya. Cara ngingatnya gampang ya. Pertama apa? Daratan, lautan, sungai-sungai, kemudian SMS, sun, moon, star, baru setelah itu manusia, ya, manusia. Yang setelah itu ada pasukan. Nah, bangsa-bangsa ya tidak mau bertobat. Mari kita lihat yang pertama. Lalu malaikat yang pertama meniup sangkakalanya dan terjadilah hujan es. Ya, ini sama dengan Keluaran pasal 9 ayat 22. Masih ingat nggak 10 tulah? Bagaimana cara menghafalnya? Daka, tolong ditulis ya. Daka, darakata. Daka, ya, kodenya daka, darakata. Nyala, nyamuk lalat. Hubel, hubel? Sambar. Sambar itu sampar, barbara. Sampar itu binatang tiba-tiba mati, bara itu semua kena gatal. Sambar. Setelah itu hubel. Apa hubel? Hujan es dan belalang. Kemudian yang terakhir itu gelap gulita, gelang. Gelang itu gelap gulita dan anak-anak sulung yang gelang. 10 tulah. Nah, setiap tulah Tuhan beri tahu dulu tulahnya apa. Tapi ada 3 tulah yang tidak Tuhan beritahu, langsung ditimpakan. Tulah nomor 369, tolong dicatat. 369, tidak dikasih tahu, Tuhan tumpahkan tulahnya. 369 ya. Jadi waktu saya belajar di FEBC, pelajaran yang agak susah ini termasuk sejarah perjanjian lama. Banyak hafalannya. Soal ujiannya itu 250 soal. Ya, banyak hafalannya. Satu diantaranya itu. Ya, tulah apa saja yang Tuhan timpakan tanpa dia beritahu dulu. Tulah nomor berapa? 369. Ya, hitung sendiri ya dari singkatan itu. Daka, nyala,
Sambar. Setelah itu Hubel. Terakhir Gelang. Nah, gelap gulita dan anak sulung. Kenapa gelap gulita? Kalau kita lihat di sini, hujan es, api bercampur darah dan semuanya itu dilemparkan ke bumi. Jadi begini loh, hukuman itu dari langit loh. Dari mana? Dari langit. Ya, karena Allah nih yang menguasai alam semesta. Dia menghukum bumi dari langit. Sekarang ini sebenarnya ya, bumi ini ditunjang oleh alam semesta. Ditunjang apa? Paham? Kamu kalau melihat di planet nggak ada kehidupan. Sama sekali nggak ada. Nggak ada binatangnya, nggak ada tumbuhannya, nggak ada manusianya. Kemanapun pergi. Hanya di sini loh yang ada manusianya. Paham ya? Orang bilang ada alien. Itu salah, nggak ada. Oke. Kemudian kita lihat ya. Maka terbakarlah ya sepertiga dari bumi. Ini tolong dicatat ya. Trompet-trompet ini tidak menghancurkan seluruh bumi, tapi hanya sepertiga. Sepertiga dari bumi dan sepertiga dari pohon, tetapi seluruh rumput hijau hangus. Ya, karena yang ditimpakan itu hujan es besar-besar, api bercampur darah. Nah, trompet pertama selesai, dilanjut trompet kedua. Trompet kedua itu meteor menyala, dijatuhkan dari langit. Sekarang kemana? Laut. Kemana? Ke laut. Ya. Wahyu 16 juga sama. Coba kita lihat. Lalu malaikat yang kedua meniup sangkakalanya dan ada sesuatu seperti gunung besar. Jadi ini meteor ya atau benda langit yang menyala-nyala oleh api dilemparkan ke dalam laut. Apa yang terjadi? Dan sepertiga ya, selalu sepertiga ya, tidak semuanya. Sepertiga dari laut itu berubah menjadi darah dan matilah sepertiga dari semua makhluk yang bernyawa yang ada di dalam laut dan binasalah sepertiga dari semua kapal. Ya, sepertiga. Tidak semua. Jadi begini ya. Laut itu sumber kehidupan. Ya, banyak orang mendapatkan pencariannya dari laut. Apakah sebagai nelayan. Dan sekarang laut menjadi penting karena menjadi sarana transportasi kapal-kapal. Ya, dengan kontainer, kapal pengangkut minyak, itu semua lewat laut. Jadi kamu lihat ya, kalau ditimpakan laut seperti ini, dunia akan kacau balau. Kenapa begitu? Karena selama 3,5 tahun, ya, bumi ini adem ayem di bawah antikristus. Ngerti ya? Berapa tahun? 3,5 tahun. Ya, antikristus menguasai dunia. Nah, sekarang Tuhan menghukum mereka dengan menunjukkan siapa sebenarnya yang berkuasa. Apakah manusia dan antikristus? Ternyata bukan. Yang berkuasa itu Allah dan penghakiman dia sudah serahkan pada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus serahkan kepada para malaikat untuk melaksanakannya. Kemudian trompet ketiga. Nah, jadi daratan, lautan, balik lagi ke daratan, sekarang sungai. Sekarang apa? Sungai. Ya. Trompet ketiga, bintang itu dinamakan absintus, dijatuhkan ke sungai. Sungai itu menjadi pahit dan beracun. Ingat Bapak, pahit dan beracun. Lalu malaikat ketiga meniup sangkakalanya dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar menyala-nyala seperti obor. Jadi bintang begini, kalau bintang itu dijatuhkan ke bumi, dia tuh menyala dan menimpa. Nah, sepertiga, tidak semua ya, sepertiga dari sungai dan mata air. Nama bintang itu absintus dan sepertiga dari semua air yang tawar di bumi menjadi absintus. Apa itu absintus? Pahit dan beracun, dan banyak orang mati karena air itu sebab sudah menjadi pahit dan tambahkan beracun. Jadi sepertiga ya, masih ada 2/3 yang tidak terkena. Jadi Tuhan itu dia menghukum tidak langsung 100%. Bayangkan ya, seperti orang tinju ya, dia nggak hantam orang itu langsung KO ya. Tapi dibuat kesempatan, masih hidup. Tapi nyatanya manusia tetap nggak mau bertobat. Inilah manusia ya. Nah, penghukuman yang terakhir ya di seri 4 pertama ya. Apa itu? Trompet keempat. Nah, planet-planet dan
benda-benda langit, namanya benda langit. Apa itu benda langit? Lalu malaikat keempat meniup sangkakalanya dan terpukullah sepertiga dari matahari, sepertiga dari bulan, sepertiga dari bintang, sehingga sepertiga dari semua benda-benda langit itu menjadi gelap, dan sepertiga dari siang hari tidak terang, demikian juga malam hari. Jadi masih 2/3 terang. Ya, matahari menjadi gelap, bulan menjadi gelap, bintang-bintang menjadi gelap. Siapa yang bisa berkuasa atas matahari, bulan, dan bintang? Hanya Tuhan. Tuhan menciptakan bintang, matahari, bulan, bintang itu hari keberapa? Hari keempat. Hari keberapa? 4. Ya, saya sudah pernah menjelaskan Allah kita tuh kaya sekali. Ya, matahari adalah bintang yang paling dekat. 1 detik saja matahari memerlukan BBM. Ya, boleh dicek di Google. Tolong dicatat, 600 juta ton ya, gas hidrogen. 600 juta ton. Kalau kita anggap 600 juta ton premium bensin, premium, kalikan saja. Itu dapatnya 6.000 triliun per detik loh. Berapa? Nah, utang Indonesia 9.000 triliun, Tuhan bayar 1,5 detik habis. Kamu jadi orang Kristen jangan minder. Allah kita tuh sangat kaya. Sangat apa? Kaya. Kamu dikasih matahari, kamu nggak mampu rawat matahari. Saya sering bilang sama istri saya, kalau saya dikasih mobil mewah, katakanlah Mercy yang 4 miliar, mampu nggak bayar pajak? Hah? Pajaknya 1%. Kalau 4 miliar berapa pajaknya? 40 juta. Berapa? Nah, kita punya mobil mewah satu tuh. Yang silver itu. Hyundai Arfad. Berapa pajaknya? 4 juta. Karena harga mobilnya 400 juta. Ya, dikasih mobil belum tentu kita mampu bayar pajak. Mending kita tukar, kita deposit, ganti mobil kecil ya. Nah, betul, apalagi mahal sekali. Jadi kita kalau dikasih misalnya matahari, sudah jaga matahari nggak mampu 1 detik saja 6.000 triliun. Nah, jangan main-main ya. Kalau Prabowo bilang dia punya triliun, kita lebih banyak triliun dari dia. Oke, lanjut ya. Sekarang trompet keempat. Trompet keempat, planet-planet sekarang menjadi gelap. Ya, di sini ada matahari, ada bulan, ada bintang, sepertiganya menjadi gelap. Ya, ini sama dengan apa? Hukuman apa? Keberapa? Di tulah di Mesir. Tulah 9. Pernah nggak Tuhan mengulangi tulah gelap? Kapan? Waktu Yesus disalib, dari jam berapa sampai jam berapa? 12 sampai jam 3 itu gelap gulita. Nah, sekarang kita mulai dengan sisipan, diakhiri dengan sisipan juga. Ya, ayat 13 itu sisipan. Catatan tambahan, pengumuman celaka diumumkan. Nah, kalau di bahasa Indonesia tuh dibilang burung nazar, seperti sebenarnya aslinya bukan. Yang terbang ini adalah malaikat. Jadi malaikat itu terbang di seluruh bumi mengumumkan, aku melihat, aku mendengar. Pentingnya di Wahyu itu banyak kata aku melihat dan aku mendengar. Apa itu maksudnya? Melihat sebagai saksi, mendengar aku taat. Ya, misalnya kamu bilang sama murid, kerjakan halaman sekian. Dia bagaimana? Dia kerjakan. Ya, kalau di Alkitab ada banyak perintah, dengar. Artinya aku melakukan. Ya, jangan sampai kita menjadi pendengar, telinga kanan masuk, telinga kiri keluar, nggak dilakukan. Ya, makanya bahasa Yunani apa itu taat? Hypo akuo, tolong ditulis ya, hypo akuo. Jadi apa yang aku dengar, hypo akuo, aku laksanakan. Itu namanya taat. Ya, bahasa Yunani hypo akuo. Apa yang aku dengar, aku jalankan. Jadi perintah-perintah yang aku dengar itu menjadi suatu hal yang wajib aku lakukan. Dan aku melihat, aku mendengar seekor, di sini bukan seekor burung, satu malaikat terbang di tengah langit dan berkata dengan suara nyaring. Ada berapa celaka? Berapa kali? Apa tuh kata celaka? Kata yang lebih kasar.
Yang bahasa Indonesia siapa sih? Brasil kah? Kata yang lebih kasar dari celaka apa? Mati kau. Mati kau. Ya, mati kau, mati kau, mati kau. 3 kali. Kenapa 3 kali? Karena 4 trompet sudah ditiup, masih sisa berapa? Masih 3 ya. Jadi celakalah mereka yang diam di atas bumi karena bunyi sangkakala ke 3 malaikat yang lain akan ya meniupkan sangkakalanya. Ya, jadi kita belajar Wahyu, seri penghakiman penghukuman itu 7 ya. 7 materai, 7 trompet, 7 cawan murka Allah ya. Nanti saya kirimkan lagi yang ini ya. Ada kesamaannya. 7 materai itu sama dengan Matius 24, kemudian 7 trompet sama dengan ini. Dengan 7 cawan murka Allah. Ya, daratan, lautan, kemudian air tawar, kemudian benda-benda langit, kemudian setelah itu baru manusia, kemudian ada pasukan. Ya, pasukan ini adalah roh-roh jahat yang membinasakan manusia. Kemudian bangsa-bangsa apa? Yang ketujuh, tetap tidak mau bertobat. Ya, jadi kita belajar sampai di sini, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur Engkau Allah yang merencanakan untuk kehidupan seluruh manusia dari awal sampai akhir. Kami bersyukur dapat belajar tentang ke-7 malaikat yang akan meniupkan trompet. Kiranya kami semakin merasa takut dan taat pada Engkau. Kiranya kami dibantu untuk mengingat apa yang kami pelajari, supaya iman kami dapat dibangun dan kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang memuliakan nama-Mu. Dengarkan doa kami, ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.